Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Masyidul Haq. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan KP saya dengan judul pembuatan lab pen test yang dikonfigurasikan menggunakan Vagrant dengan provider Mars Virtual Box untuk menjalankan metode phishing dan malicious file. Di sini saya dibimbing oleh Pak Ruki Harwahyu. Oke, next. Daftar isi dari laporan dari PPT ini ada 4, yaitu pendahuluan, pembahasan, tahap pengertian, dan kemudian kesimpulan. Pada pendahuluan, oke. Eh, Waktu dan lokasi kerja praktek yang saya lakukan. Waktunya adalah tanggal 5 Desember 2022 sampai 19 Desember 2022. Lokasinya ada di Lab Jaringan Komputer pada Politeknik Elektronik di Surabaya yang berada pada Jalan Raya ITS Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Profil singkat tentang PENS. Politeknik Elektro Negeri Surabaya merupakan perguruan yang terdapat pada Kota Surabaya dengan fokus bidang teknik elektronika. PENS ini diresmikan pada tahun 1988 oleh Pak Soeharto selaku presiden kedua pada saat itu. PENS ini juga merupakan kerjasama antara Japan International Cooperation Agency dengan Indonesia pada saat itu dengan harapan semakin banyaknya lulusan yang berkompeten di bidang elektro. Oke, next. Tujuan dan saran. Tujuan dari pembuatan KP ini yaitu membantu pembuatan lab pen test untuk uji coba serangan cyber, menyederhanakan konfigurasi awal para praktikan yang ingin belajar tentang serangan cyber, melakukan percobaan sederhana dengan skenario phishing dan malicious file. Next, pengarahan KP. Pengarahan KP dilaksanakan pada tanggal 5 Desember. Pada saat itu briefing pada saat itu terdapat dua pilihan. Melakukan pembuatan lab penetration atau uh, dokumentasi matalang, dan kita diarahkan untuk melakukan pembuatan lab penetration. Persiapan yang software yang perlu disiapkan yaitu ada 3. Yang pertama Vagrant, selanjutnya VirtualBox, kemudian Notepad++. OS yang digunakan ya, untuk attackernya saya menggunakan Kali, dan kemudian victimnya ada Windows Server 2008. Kenapa saya memilih Kali sebagai attacker? Karena Kali sendiri merupakan suatu OS yang memang dirancang untuk melakukan penetration dan networking. Kemudian victimnya kenapa Windows Server 2008? Karena Windows 2008 ini memiliki suatu fungsi di mana PowerShell-nya itu tidak perlu GUI-nya itu tidak perlu aktif. Oke, next. Tahap pengerjaan. Nah, ini konfigurasi pada Vagrant File. Yang pertama, yang sebelah kiri merupakan Vagrant File uh, yang baru baru banget setelah di init. Yang sebelah kanan merupakan Vagrant File yang saya konfigurasikan dengan isinya, yaitu ada 2 OS, Windows 2008 dan juga Kali. Windows 2008-nya ini saya setting untuk memiliki IP 172.128.28.4 dengan networknya yaitu private. Dan juga di Windows 2008 ini saya setting untuk secara otomatis akan firewall-nya secara otomatis akan disable. Untuk Kalinya saya setting untuk IP-nya 172.128.285 dengan networknya private. Nah, ini setelah Vagrant file-nya tersebut selesai dikonfigurasikan, kemudian kita melakukan komen di CMD dengan komen Vagrant App untuk menjalankan 2 OS tersebut. Nantinya uh, OS ketika Vagrant App ini selesai dijalankan dan komplit, maka di provider ini saya menggunakan VirtualBox akan muncul 2 OS yang secara otomatis berjalan. Percobaan serangan pada komputer attacker
eh, saya mau menginput beberapa komen secara urut, yaitu yang pertama ini untuk eh, pembuatan backdoor-nya, yang kedua, ketiga, keempat, kelima itu untuk mengatur web agar secara otomatis ketika orang mengakses web tersebut akan secara otomatis mendownload file malicious tersebut. Komen nomor 6 ini digunakan untuk membuka Metasploit. Nah, eh, ini percobaan serangannya. Ketika masuk Metasploit dan komen yang sebelumnya sudah dijalankan, kita perlu eh, memasukkan beberapa komen lagi untuk memastikan bahwa Metasploit tidak gagal. Yang pertama, mengeset payload, kemudian menginisiasi lhost dan juga lport, kemudian jalankan exploit. Nantinya kali ini akan menyediakan suatu web dengan isi malicious file. Nah, ini pada victim, ketika victim mengakses web pada web milik attacker, maka secara otomatis akan mendownload, dan ketika file tersebut dijalankan, maka attacker akan berhasil melakukan serangan dan masuk ke menu Meterpreter. Nah, di Meterpreter ini eh, ada banyak hal yang bisa dieksplorasi tentang eh, gimana caranya si attacker mengambil data dari victim. Nah, codes untuk eksploitasinya bisa diakses pada link di bawah ini, offensivesecurity.com. Bisa mengambil informasi tentang komputer, OS yang digunakan, dan sebagainya. Penjelasan skenario serangan. Skenario yang sebelumnya, jaringan kedua komputer berada pada jaringan yang sama. Ketika attacker ingin menyerang jaringan yang berbeda, hal itu bisa dengan catatan lhost-nya diubah ke IP public. Sebelumnya kan IP lokal. Nah, ini IP public. Dan juga sedikit lebih rumit. Oleh karena itu saya memilih jaringan yang sama. Kemudian pada real case tidak semudah seperti percobaan di atas. Iya benar. Pada real case seorang victim tidak akan semudah itu masuk dan terkena malicious malicious file tersebut, dan sangat susah untuk attacker masuk ke komputer victim. Oleh karena itu attacker tuh harus lebih kreatif. Misalnya seperti memberikan spam pada victim, atau uh, membuat suatu file yang orang-orang tuh mencari bajakannya di web tersebut, dan secara tidak sengaja mendownload file yang malicious filenya malahan. Uh, ini juga tidak berhasil bila victim memiliki antivirus dan firewall yang aktif, karena malicious file tersebut akan secara otomatis terbuang atau terblok oleh kedua hal tersebut. Kesimpulan dari KP ini yaitu yang pertama, Fagran mampu untuk membuat suatu environment yang cocok untuk lab penetration dan testing. Yang kedua, Fagran memungkinkan para penggunanya untuk melakukan konfigurasi hanya dengan menggunakan Vagrant File. Kemudian yang ketiga, Kali Linux memiliki alat yang cukup lengkap untuk menjadi attacker pada penetration dan testing. Yang keempat, Red Team Notes 2.0 memiliki banyak skenario yang dapat membantu lebih mengerti tentang Red Team. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.